Oke, silakan siapa yang mau mulai dulu? Siapa semua? Iya, Bisa aku PH nyerang dulu soalnya. Ya, kita gambaran dulu tentang akademi. Oh gitu. Oke, kebetulan memang saya tahun 2014 itu bulan Agustus saya mendirikan akademi bersama partner saya, Mas Zulkifli. Beliau orang Palembang ya, yang lama tinggal di Malang dan di Jakarta. Kebetulan dulu memang sangat ngefans sama saya ketika saya jadi pemain. Jadi saya ketemu sama beliau, terus bicara-bicara ada keinginan untuk mendirikan akademi. Salah satu memang waktu itu saya sangat antusias karena apa? Karena mungkin saya punya sedikit ilmu di dalam ilmu sepak bola. Akhirnya itulah saya mendirikan itu. Saya mendatangi berkomunikasi dengan waktu itu Wali Kota Malang, Pak Penny Suprapto, karena memang saya harus membutuhkan lahan yang cukup besar. Dan kebetulan lahan itu juga ada di tengah kota, makanya saya berpikir sebenarnya di Pekanbaru ini juga sangat efektif kalau bisa mendirikan akademi. Karena saya lihat banyak lahan yang masih kosong, kan itu sebenarnya kalau bisa dimanfaatkan itu sangat luar biasa. Akhirnya berdirilah akademi saya tahun 2014. Itu mungkin baru satu-satunya akademi yang dimiliki swasta. Karena memang dulu nggak ada akademi. Asifa sih bisa dikatakan sebagai motor begitu muncul-muncul. Ya memang waktu itu mohon maaf dana pun nggak kecil waktu itu. Ya saya sama teman saya memang bukan menjadi profit oriented, tetapi pemikiran saya bagaimana saya bisa membantu pemain-pemain muda ini bisa muncul. Dan alhamdulillah sudah banyak sekali pemain-pemain yang lulus dari Asifa, ada di Liga 1, ada di Liga 2, bahkan ada yang dari luar negeri. Itu karena memang fokus kami bagaimana anak didik kita ini bisa menjadi pemain profesional yang tidak bagus saja, yang tidak pintar aja bermain sepak bola, tapi etika, moral, mental, dan agama itu saya ketekankan. Saya selalu sampaikan kepada anak didik saya bahwa biasanya pemain-pemain yang bagus itu muncul dari pribadi-pribadi yang baik. Jadi tidak hanya sepak bola, tapi masalah pendidikan juga ada. Kebetulan mungkin gambaran aja gedung yang ada di Asifa itu panjangnya 110 meter, ada 3 lantai, lebarnya sekitar 15 meter. Di situ ada fitness, di situ ada sekolahan, ada kantor, ada asrama, semua ada di situ. Jadi pemain kalau latihan tinggal turun aja karena tinggal satu area. Nah dengan keinginan itulah saya ingin membantu mewujudkan cita-cita anak-anak untuk menjadi pemain. Mohon maaf waktu itu kalau nggak salah saya bersama Mas Jo itu hampir 12 miliar tahun 2014 untuk bangun itu untuk semuanya. Ya memang kita nggak profit oriented gitu karena memang dasarnya kita senang sepak bola dan teman saya juga punya uang gitu. Jadi akhirnya kita patungan mendirikan Asifa itu. Dan sampai sekarang alhamdulillah berjalan dengan baik. Terus juga sudah memunculkan pemain-pemain di liga profesional juga sudah banyak. Sekarang yang ada ini satu Sadewa juga berasal dari akademi saya. Ya. Tetapi perlu saya ingatkan bahwa saya memilih pemain, saya tidak pernah sekali berdasarkan kedekatan. Saya memilih berdasarkan kualitas. Gitu. Di sini pun juga seperti itu saya. Saya begitu masuk ditawari sama Pak Gede, sama Bang Endo, sama Bang Effendi, begitu ditawari oke mau, tapi dengan catatan satu, semua pemain yang milih saya. Kalau enggak saya nggak mau. Ya, alhamdulillah mereka juga menyadari, mengerti nggak ada masalah. Jadi pemilihan saya ini benar-benar berdasarkan kualitas pemain. Karena apa? Karena saya tidak mau menganiaya hak orang lain. Contoh menganiaya hak lain. Mungkin juga pengalaman buat teman-teman pelatihan di sini. Karena kalau pemain atau orang tua sudah tidak respect banyak. Contoh ini, Pak Roni sama Coach Philip ini pemain-pemain saya. Saya dekat sekali sama Pak Roni, tetapi saya bukan tidak terlalu dekat, tapi kan juga sama Coach Philip. Tapi kualitasnya nanti Coach Philip lebih bagus daripada Pak Roni. Saya memilih Pak Roni, itulah yang saya namakan bahwa saya menganiaya hak Coach Philip. Itu yang tidak boleh. Kalau kita berjalan di rel yang benar, orang kerja itu nggak ada takutnya mas. Jadi sekarang dimanapun saya kerja, saya yang penting pokoknya menjalankan dengan baik, dengan lurus, dan ya begitu. Jadi akademi saya berdiri sampai sekarang, pemain-pemainnya juga dari mana-mana, banyak juga ya, dari Jambi, dari mana. Sekarang masih berjalan dengan baik. Memang
untuk membentuk pemain-pemain muda ini tidak gampang. Bermacam-macam karakter, beratus anak-anak di sana dengan karakter-karakter yang berbeda, dengan background yang berbeda, memang nggak gampang, banyak sekali permasalahan-permasalahan, tapi kita pelan-pelan sampai sekarang alhamdulillah sudah smooth jalannya. Saya tidak setiap saat datang ke sana, tapi programnya semua ada berjalan. Tetapi kalau saya waktu libur pasti akan saya datang ke sana. Ya. Itu yang penting buat teman-teman pelatih, mentalitas seorang pemimpin itu sangat penting dan harus menjadi contoh, ya. Harus menjadi contoh itu sangat penting sekali, ya, karena di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Saya dulu ketika perjalanan melatih sama dengan gut-gut yang ada di sini, saya mulai benar-benar dari bawah, dari Liga 3, dari kampung meniti sampai ada di puncak. Kalau kita memang basic kita kuat, insya Allah kita akan kuat. Ya mungkin sementara itu, mohon nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Terima kasih.